Baik, Bapak Ibu sekalian, kita mulai saja. Sudah jam 10 lewat 2 menit ya, 2 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian. Ini adalah program diskusi kinerja yang kami restart lagi setelah tahun lalu berhenti di tengah jalan ya. Rencananya kita insya Allah akan melakukan diskusi kinerja ini sebagai acara sebulan sekali. Topik-topiknya sudah lined up. Insya Allah kita tinggal mencarikan narasumber untuk diskusi di berbagai topik ya. Ada rumah sakit, ada data center, dan nanti akan banyak topik mengenai smart city. Tapi prinsipnya sebagai perkenalan, acara ini adalah diskusi kinerja yang insya Allah akan diadakan di Kamis keempat setiap bulannya, insya Allah selama 12 bulan ke depan. Saya buat yang belum kenal, nama saya adalah Eri Junaidi. Saya juga perlu memperkenalkan diri. Dalam posisi saya yang baru barunya juga baru 1 tahun ya, di Sigmatek Tata Karsa. Saya bergabung dengan Sigmatek di awal 2021 dan masih menjalankan peran saya sebagai peneliti di Pusat Kinerja Bangunan dan Kota. Jadi ini adalah acara dari Pusat Kinerja Bangunan dan Kota, bagian dari penelitian saya ya, karena banyak aspek nanti yang saya harapkan muncul dari diskusi kita. Di acara pertama sebagai kick-off sesi di bulan Januari ini, insya Allah saya akan kembali menampilkan topik adaptasi COVID dalam bangunan dengan subjudul Seriuskah Kita? Nah, ini nanti perlu kita lihat sama-sama ya, apakah kita serius atau tidak serius, dan nanti saya akan meminta Bapak Ibu sekalian untuk memberikan tanggapannya ya. Acara ini kolaborasi dari berbagai institusi yang membuat acara ini bisa berlangsung. Logonya ada di bawah sana. Dan kami berterima kasih sekali kepada Pena Al-Kausar ya, yang sudah menjadi host dan menyediakan fasilitas rekaman dan streaming untuk pagi ini. Berikutnya, daftar hadir dan sertifikat. Insya Allah seperti biasa, seperti tahun lalu, bagi yang hadir tahun lalu. Untuk mendapatkan sertifikat akan ada exit quiz, insya Allah akan dipublish weekend ini, kemungkinan Jumat sore hari gitu ya. Bersamaan dengan rekaman video ini tayang di YouTube. Silahkan dikerjakan, kuisnya multiple choice, mudah. Dan sebagai daftar hadir silahkan tuliskan nama dengan format sebagai berikut di chat ya, supaya nanti kita bisa melihat siapa saja yang hadir. Dulu, ini tahun Desember tahun 2020, setahun yang lalu, saya juga memberikan kuliah yang agak panjang. Kalau sekarang saya harapkan ini formatnya diskusi ya. Tapi dulu fokusnya kepada sistem tata udara, walaupun nanti kita juga akan mengarah ke sana. Tapi ketika itu melihat resiko penurunan COVID, dan ketika itu relatif COVID itu masih ada di puncak-puncaknya ya.
Jadi semua orang berminat. Wah, kalau saya tidak salah waktu itu yang daftar untuk acara kuliah ini sampai 200-an gitu lah. Dulu saja, ya, Desember 2020, ya kan? Kenapa alasan saya mengambil topik itu adalah bahwa semua orang kayaknya sudah bersiap-siap untuk mengakhiri pandemi, gitu, dengan dimulainya distribusi vaksin. Bayangkan dengan kondisi sekarang ya, tahun 2022, itu boleh dibilang semua orang sudah back to normal. Bukan new normal, tapi back to normal seolah-olah pandemi itu tidak ada sebelumnya. Jadi ini buat saya agak mengkhawatirkan. Itu sebab yang pertama ya. Nah, sebab yang kedua adalah kita sudah terbiasa merancang bangunan dengan kriteria banjir 30 tahunan. Tapi dalam masalah pandemi kita belum terbiasa untuk merancang bangunan dengan kriteria pandemi misalnya 100 tahunan. Nah, menurut saya kita perlu mulai memikirkan itu kalau kita merancang bangunan, bagaimana kita mempersiapkan diri untuk pandemi berikutnya. Gitu. Kalau modus yang kita pakai adalah ken wae gitu. Paling-paling nanti lockdown lagi. Jadi tidak ada kepedulian untuk membuat bangunan kita itu lebih baik gitu ya. Itu yang mendasari kenapa saya mengangkat topik ini lagi ya. Belum lagi ketika pandemi sudah dianggap sebagai endemi. Ini apa namanya? Paper yang apa namanya? Fresh from the oven ya. Dari di majalah di jurnal Nature ya. Kata endemi itu sudah dianggap sebagai misuse, disalahgunakan. Karena menurut beliau ya, ini seorang epidemiologis, kalau ada infeksi disebut sebagai endemi, itu tidak ada indikasi berapa lama nanti dia akan mencapai stasis. Berapa banyak dia akan menghasilkan kasus positif. Morbidity level atau death rate-nya berapa, itu nggak ada. Gitu. Dan berapa banyak yang di dalam populasi itu bisa terkena. Gitu. Ini masalah pemilihan kata ya. Kan kita sekarang sudah siap-siap mengganti kosakata dari pandemi menjadi endemi. Gitu. Seolah-olah ada miskonsepsi bahwa virus lama-kelamaan itu akan menjadi lebih jinak. Padahal, ini saya masih mengutip Pak Katsurakis. That is not the case. There is no predestined evolutionary outcome for a virus to become more benign. Trajektori evolusi virus dari satu strain ke strain berikutnya itu tidak bisa diprediksikan, yang ini bakal jinak, yang ini bakal ganas. Tidak ada itu. Bahwa sekarang trajektorinya seolah-olah ya, dari versi Ori, terus Alpha, terus Delta, terus Omicron, seolah-olah trajektorinya tambah jinak. Padahal kita belum tahu efek jangka panjangnya. Ini yang kita perlu selalu waspadai. Sehingga Pak Katsurakis ini beliau memberikan empat
strategi lah gitu kita. Tapi ini secara umum ya, secara public policy yang sebenarnya bisa kita terapkan dalam level korporasi atau institusi itu. Pertama, kata beliau, kita mesti mengenyampingkan istilahnya lazy optimisme. Gitu. Kita optimis, tapi dasarnya itu malas. Itu sangat menjerumuskan, gitu ya. Dan yang kedua, kita mesti realistik tentang kemungkinan kemungkinan tingkat kematian, kemungkinan tingkat disability, kemungkinan tingkat parahnya penyakitnya itu. Dan yang ketiga, tentu saja vaksin ya. Buat yang belum vaksin, silakan vaksin. Buat yang belum booster, silakan booster. Sekarang kita sudah sangat dimudahkan dengan Peduli Lindungi. Mau tinggal daftar, silakan itu divaksin. Ya. Ini secara public policy seperti itu. Tapi yang ingin saya pakai adalah istilah beliau, lazy optimisme. Jangan sampai kita mengadopsi optimisme tapi dasarnya malas. Dan ini data kemarin. Ya. Itu kalau kita melihat kecenderungannya itu agak-agak runyam juga ini melihatnya ini. Bagaimana kita harus mengapresiasi ya tren yang seperti ini. Padahal di sekeliling kita bangunan-bangunan sudah boleh dibilang buka full, gitu ya. Katakanlah masih ada jaga jarak, gitu ya. Tapi yang stiker-stiker di kursi coba lihat sudah mulai hilang, sudah mulai diabaikan. Itu yang kita lihat. Nah, karenanya saya ingin kembali mengangkat topik COVID ini supaya kita bisa merumuskan dengan jelas ya di tingkat perancangan maupun di tingkat operasional apa sih adaptasi yang bisa kita lakukan gitu. Nah, nanti kita akan melihat di awalnya saya akan berbicara tentang teori ya. Saya akan berbicara tentang persamaan matematika. Mohon jangan kabur ya. Persamaannya hanya sebagai indikator ya, sebagai petunjuk saja bahwa yang saya paparkan ini bukannya tanpa dasar teoritis. Nanti dari dasar teoritis itu yang akan kita fokuskan adalah so what, gitu. Apa aspek praktikalnya buat kita semua? Itu nanti yang akan kita bahas, ya. Silahkan kalau ada pertanyaan langsung disampaikan di chat dan nanti saya akan berhenti ya dalam beberapa titik untuk melihat pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Ini acknowledgement segala sumber yang saya pakai. Ini nanti bahannya bisa di download ya. Dan saya ingin memulai dengan tujuan dan cara ya. Yang if nothing else, kalau tidak ada yang bisa didapatkan dari acara ini, tolong jangan lupakan slide berikutnya ini. Nah, ya kan. Tujuan adaptasi bangunan dalam menghadapi COVID itu hanya satu, ya, yaitu mengurangi potensi penularan virus di dalam bangunan. Caranya bagaimana? Ini seolah-olah tujuan dan cara ya, itu
mirip ya. Tapi caranya itu nanti saya akan jabarkan dengan satu persatu, dan itu akan nanti kuliah ini isinya cuman itu sebenarnya. Yaitu to lower inhalation dose of virus-laden aerosol particles. Ini saya kutip dari Dr. Richard Corsi dari Portland State. Beliau salah satu leading peneliti yang menekuni topik indoor air quality, terutama dalam masalah penyebaran virus di dalam ruangan, yaitu menurunkan dosis terhirup. Nah, ini yang kita perlu memahami konsepnya nanti ya. Inhalation dose. Jadi sebenarnya kalau ada virus melayang-layang di mana-mana gitu ya di ruangan ini, sebenarnya ya dalam tanda petik we don't care kalau virus itu tidak terhirup kita. Nah, itu yang kita kurangi ya. Menurunkan dosis terhirup dari partikel aerosol bervirus. Jadi ini definisinya sangat, buat saya amat sangat fundamental, amat sangat mendasar. Ya. Dosis terhirup yang dibahas di sini itu adalah partikel aerosol, bukan virus. Bukan virus. Partikel aerosol. Kenapa? Karena virus tidak pernah terbang sendiri. Virus itu tidak pernah terbang sendiri. Jadi istilahnya virus tidak pernah telanjang. Selalu pakai baju. Bajunya apa? Aerosol. Selalu menumpang dalam partikel. Sehingga yang kita tuju adalah kita harus menyaring semua partikel itu. Nah, nanti kita bahas dosis ya. Sejumlah kecil saja virus itu sudah bisa sudah bisa menyebabkan terjadinya infeksi. Ini yang perlu kita pahami bersama. Nah, ukuran partikel memang betul. Wah, gimana caranya kita mau memfilter virus, menyaring virus? Virus itu kan 0,12 mikron. Padahal filter yang paling hebat sekalipun paling cuma sampai 0,3. Kembali ke itu tadi. Virus yang 0,12 mikrometer itu tidak pernah terbang sendirian. Tidak pernah. Dia selalu menempel. Sehingga ukurannya pun itu tergantung ukuran partikelnya itu. Nah, di sini ada ilustrasinya ya. Ilustrasinya juga saya senang banget lah mengingatkan Sirotol Mustaqim ya. Rambut dibelah 7. Ini bukan 7 ini, rambut dibelah 5 ya. Jadi partikel yang ukurannya PM10. PM10 itu 10 mikrometer dan itu dibedakan dari PM 2,5. PM10 itu yang biru ya. Ini saya pakai penunjuk dulu. Yang ini. Nah, ini yang biru-biru ini. Ya, PM10. Itu ukurannya 10 mikrometer dan itu biasanya nyangkutnya di hidung. Dia nyangkutnya di hidung. Kita dalam dunia indoor air quality kita fokus kepada yang PM 2,5. Kenapa? PM 2,5 ini turun sampai ke paru-paru. Makanya itu yang kita fokuskan ya, kita fokuskan. Dan filter juga macam-macam rentangnya. Tapi yang kita bicarakan di sini nanti adalah filter yang bisa menyaring sampai 0,3. Nah, jadi ukuran partikel itu penting
karena menentukan hinggap di permukaan yang mana. Jadi kalau partikel itu besar kan, ketika kita bersin misalnya, yang besar-besar itu langsung jatuh. Paling rentangnya, terbangnya dia bisa 1 meter terus jatuh. Gitu. Karena itu ada istilah menjaga jarak 1 meter. Gitu. Ya, 1 meter itu atau 1,5 meter itu droplet yang dilindungi ya, dia langsung jatuh. Sementara yang aerosol yang terbang itu bisa terbang berjam-jam, dan kalau dia ditiup ya oleh stream ya, misalnya oleh AC, dia akan terus berputar-putar gitu. Lama itu. Kemudian ini juga menyangkut apakah penyaringan bisa difilter, nyangkutnya di mana partikel itu? Apakah di masker, apakah di filter di sistem AC kita gitu ya. Nah, dan yang paling penting adalah hinggap di mana dalam sistem pernafasan kita. How much and where. Nah, kan apa namanya? COVID itu kan virusnya disebut sebagai virus yang respiratori ya, menyerang sistem pernafasan. Jadi kalau virusnya itu sampai hinggap di sistem pernafasan kita, nah jadilah kita terinfeksi. Tapi pertanyaannya adalah berapa banyak virus yang harus hinggap sehingga infeksi terjadi? Itu juga masih belum disimpulkan dalam literatur. Nanti kita akan lihat ya. Jalur paparan ya ini ya. Jalur paparan itu ada yang direct kontak, salaman misalnya, bersentuhan ya. Dan yang kedua adalah fomites. Fomites itu virus yang hinggap di permukaan dan kemudian somehow kita sentuh dan menyebabkan penularan. Yang ketiga adalah close contact. Ya, close contact ini disebut sebagai near field. Ya, kita lihat di sini apa ya? Aura, ya, bukan aura ini. Apa hembusan nafas dari orang yang baju kuning ini itu menyelimuti pembicaranya. Jadi kalau kita berbicara dengan orang, ya, itu ada semburan yang kita bahkan tidak rasakan, dan itu memang menyelimuti. Karena itu perlu masker. Ya. Tapi selain yang 3 ini ya, close contact, ada juga yang 4. Ini orangnya berjauhan, tapi aerosolnya dia bisa terbang ke sana. Ya. Dan di sini kita lihat bahwa idealnya setiap ruangan kalau dia tidak pakai AC, dia ada jalur ventilasi. Ya, ada jalur ventilasi di bukaan jendela, ada jalur masuk, ada jalur keluar. Idealnya itu cross ventilation. Sebelah kiri, sebelah kanan, depan, belakang. Idealnya. Kalau tidak ada ideal, ya enggak apa-apa. Single sided, enggak apa-apa. Semua sebelah kiri. Tetap dibuka saja. Ya. Itu kalau tidak pakai AC. Kalau pakai AC, maka udara dari dalam akan disedot. Ya, akan disedot dan dimasukkan ke dalam filter dan sistem pendingin, dicampur dengan udara dari luar, udara ventilasi. Ya. Kemudian sebagian dibuang dan sebagian dimasukkan lagi ke dalam ruangan. Ya. Filter nanti kita akan lihat posisinya bagaimana. Nah, ini adalah sebuah konsep ya, quantum of infection.
Jadi kuantum itu paket ya. Kuantum itu paket, satu bungkus lah, satu bungkus. Satu kuantum itu didefinisikan sebagai jumlah partikel infeksius airborne yang dibutuhkan untuk menginfeksi satu orang. Nah, satu bungkus itu jumlah virusnya ya enggak tahu. Tergantung tipe virusnya beda-beda, influenza berapa, COVID berapa, dan lain-lain lah. Bukan COVID, SARS-CoV berapa, beda-beda setiap virus. Jadi ada yang penularannya hebat, itu dia sedikit saja sudah langsung bisa menginfeksi. Sementara yang lain perlu paket yang lebih besar agar bisa diinfeksi, agar bisa menginfeksi orang. Nah, ini yang kita perlu pahami ya, bahwa ada dosis minimum yang kita harus hirup. Itu pun kalau berdasarkan persamaan matematikanya ya, kalau kita menghirup satu kuantum, kemungkinan kita jatuh sakit, terinfeksi, itu 63%. Jadi enggak 100% juga. Itu tergantung kondisi tubuh, macam-macam lah. Gitu. Mungkin dokter lebih paham itu. Tapi tidak semua orang yang menghirup satu kuantum itu otomatis 100% terinfeksi, enggak juga. Jadi ini konsep dulu ya. Jadi ini memperkenalkan konsep dosis terhirup, inhaled dose. Ya. Jadi ada sebuah bungkusan yang isinya virus, sejumlah itulah yang kita harus hirup agar terjadi kemungkinan infeksi. Itu konsepnya. Nah, dari konsep itu, ini persamaannya ya, tapi jangan pada kabur dulu ya. Ini sekedar memperlihatkan bahwa dasar teoritiknya perhitungan resiko itu tidak turun dari langit gitu. Tapi maksudnya tidak turun dari langit itu tidak dibuat-buat lah gitu ya. Tapi ada perhitungannya dan bisa dilakukan perhitungan matematis. Nanti ada satu paper yang silakan dibaca sendiri. Persamaan ini ya dijadikan sebuah tools, web tools, kita bisa akses, kita bisa gunakan, dan si developernya itu mencoba mereplikasi kasus infeksi yang terkenal. Ada dua yang dipakai itu. Super spreader event di Amerika ya, itu satu, dan yang kedua di restoran di Guangzhou. Itu skenarionya itu dimasukkan ke dalam spreadsheet dan digunakanlah persamaan ini untuk menghitung benar-benar yang tertular itu potensinya berapa orang sih. Ini bisa direplikasi dengan cukup baik lah gitu. Ya. Nah, jadi persamaan yang dipakai adalah persamaan yang sudah cukup tua, ini dari tahun 70-an, persamaan Wells-Riley. Dan ini berdasarkan konsep quantum of infection tadi. Gitu. Sehingga persamaan ini simply menyatakan kalau ada satu orang, ya, satu orang yang berada di ruangan yang dia bisa menghirup satu kuantum, maka kemungkinan dia tertular ya, itu tidak hanya ditentukan oleh keberadaan virusnya itu saja, ya, tetapi oleh faktor-faktor ini, EQ,
PT ya, dan Q besar. P di sini adalah probability of infection. Ya. C dan S ini kita skip dulu, tapi kita lihat I itu adalah jumlah infektor, ya, jumlah orang yang positif yang ada di ruangan itu. Biasanya kita asumsikan 1. Ya. Q itu adalah quanta generation rate. Nanti ini masing-masing kita akan lihat. Dan P itu adalah pulmonary ventilation rate, breathing rate. Seberapa banyak seseorang itu menghirup nafas. Ya, ini nanti akan dibedakan dewasa atau anak-anak dan aktivitasnya apa. Dan kemudian exposure T-nya itu time. Jadi semakin lama dia ada di sebuah ruangan, ya semakin besar ininya. Kemungkinan dia terinfeksi. Dan Q adalah outdoor ventilation rate. Gitu. Nah, persamaan Wells-Riley ini sudah cukup lama dipakai dan boleh dibilang cukup boleh lah gitu ya. Tapi dikritik karena Wells-Riley itu mengasumsikan bahwa seluruh ruangan itu teraduk rata. Udaranya ya, gitu. Padahal itu asumsi yang tidak realistik. Udara di dalam sebuah ruangan itu tidak pernah teraduk rata. Gitu. Sehingga kalau dalam persamaan Wells-Riley, kalau seseorang bersin atau batuk mengeluarkan aerosol, maka saat itu juga aerosolnya tersebar merata di seluruh ruangan. Itu asumsi dari persamaan ini. Gitu. Sehingga banyak kalangan mengatakan ini tidak realistik persamaannya, ya. Sehingga dibuatlah modified Wells-Riley equation. Nah, tapi jangan lari ya melihat ini persamaannya panjang. Di sebelah kiri yang ini masih ada parameter yang tadi dengan sedikit perubahan, ya. Tapi yang benar-benar berubah adalah gembolan yang di bawah ini. Ya. Dan itu ternyata ada 9 aspek. Dan 9 aspek itu nanti yang kita akan lihat sebenarnya pengaruhnya apa sih. Di dalam, kan tujuan kita adalah menurunkan ya. Jadi untuk setiap aspek kita akan lihat apa saja yang kita harus lakukan atau bisa kita lakukan untuk menurunkan resiko penularan itu. Ya. Yang pertama adalah P. Ya. P tadi itu dikalikan dengan faktor S. Ya. Ini scaling factor. Kalau kita pakai masker. Ya. Jadi resikonya langsung mengecil karena dikalikan faktor S itu. Dan kemudian ada konstanta untuk settling. Settling itu virusnya mengendap. Ya, virusnya mengendap. Dan kemudian tergantung asumsinya ketika dia mengendap, dia bisa juga mati atau menjadi tidak aktif. Dan yang penting lagi adalah ventilation, removal factor. Kemudian ada K, filtration. Ini filtrasi. Kemudian ada RH inactivation. Jadi kondisi kelembaban ruangan. Ya, semakin lembab virusnya semakin senang. Dan yang keenam adalah ada tidaknya ultraviolet di dalam ruangan. Ya. Dan yang ketujuh itu portable air cleaner. Nanti ini kita bahas khusus. Yang ke-8 itu mask removal factor, dan yang ke-9 yang terakhir ini yang di luar persamaan itu adalah faktor pengali kalau semua orang divaksin. Ya. Ini semua dijelaskan dalam paper ini. Ya, silakan nanti dibaca sendiri, diplototin sendiri, dan persamaan ini sudah tidak perlu kita lihat lagi karena sudah menjadi
alat di web yang kita bisa kunjungi dan kita masukkan data-data ruangan kita dan skenario kita, misalnya jumlah orang berapa, apakah orang yang sudah divaksin, usianya berapa, pakai masker apa enggak, dan kemudian kita bisa menghitung resiko penularannya. Gitu. Ini silahkan nanti dikunjungi sendiri, dicoba sendiri, sangat interaktif, sangat intuitif pemakaiannya. Tapi kalau ada pertanyaan nanti silahkan ditanyakan lah, boleh. Baik, yang pertama adalah quantum generation. Sebenarnya ketika seseorang itu positif, ya, itu berapa banyak sih kuantum yang dihasilkan? Definisi kuantumnya itu loh, ya, definisi kuantumnya, generation rate. Ya, satu kuantum itu berapa banyak sih per ini? Dan itu berbeda-beda untuk setiap aktivitas. Gitu. Misalnya nih ya, misalnya, dan berbeda untuk virus. Ya, ini yang kolom yang sebelah kiri itu untuk influenza, yang sebelah kanan untuk SARS-CoV-2. Ini COVID, ya, SARS-CoV-2. Untuk breathing itu bisa 3,2, mediumnya bisa 3,5, high bisa 6,8. Ini tergantung orangnya ya, tergantung orang yang positif. Apa yang membuatnya berbeda, enggak tahu. Nah, enggak tahu. Ada orang-orang yang disebut sebagai low shader. Dia bernafas saja, yang dikeluarkan itu cuma sedikit aerosolnya yang bervirus. Dibandingkan dengan orang lain, dia bernafas saja, ada yang sudah sampai 68. Ini kan berapa kali? 20 kali lipat ini. Rentangnya ya. Antara yang low shader dengan yang high shader. Tapi itulah yang diukur ya, yang diukur dari quantum generation. Dan kita lihat di sini semakin aktivitasnya itu semakin mengeluarkan banyak aerosol, jumlah kuantumnya ya, itu juga semakin banyak. Itu ya, baik influenza maupun SARS-CoV-2 sama. Ya, ini dari sini kita bisa mendapatkan satu angka untuk dimasukkan ke persamaan tadi. Ya. Tapi ini kita sudah nggak lihat lagi lah, gitu ya. Sudah nggak lihat lagi angka-angkanya karena sudah dimasukkan ke dalam web tool tadi. Modified P scaling factor untuk mask. Jadi P itu adalah breathing rate. Jadi dalam persamaan itu dihitung kalau seseorang itu dia dewasa, dia 1 jam dia akan menghirup sekian meter kubik, ya, meter kubik per hour, ya, atau liter per second, ya, bisa dikonversi. Nah, ini kalau dia pakai masker, maka dia dia dikalikan ya, dikalikan. Jadi misalnya breathing rate saja ya, misalnya dewasa versus anak-anak itu saja udah berbeda. Kemudian duduk hanya sekedar istirahat bernafas itu berbeda dengan orang yang sedang nge-gym ya, sedang misalnya naik treadmill gitu ya. Itu breathing rate-nya akan berbeda, sehingga treatment-nya juga dia berbeda. Itu scaling factor. Time of exposure, T-nya itu time of exposure. Jadi semakin lama waktu di dalam ruangan, itu semakin besar kemungkinan untuk menghirup virus. Itu. Jadi misalnya meeting 20 menit itu berbeda dengan belajar di kelas selama 2 jam, gitu. Ya, jadi dan nanti faktor-faktor lain juga bermain ya, harus diperhitungkan secara holistik.
kalau semua faktornya sama, maka yang meeting 20 menit itu lebih aman dibandingkan dengan yang belajar di kelas selama 2 jam. Gitu. Tapi tentunya beda dengan kalau misalnya ada faktor misalnya yang meeting 20 menit terjadi di ruangan meeting tanpa ventilasi. Gitu. Sementara ruang kelas 2 jam tapi ventilasinya bagus bahkan berlebih. Gitu. Ya mungkin resikonya sama atau yang meeting 20 menit malah lebih beresiko. Gitu. Jadi kita harus mempertimbangkannya secara holistik ya. Makanya ada persamaan yang demikian panjangnya itu. Nah ini emisi dari mulut ada yang menghitung Pak. Ini hasil pengukurannya, silakan nanti dipelototin ya. Ini papernya ya. Dan diukur particle size-nya ya, particle size-nya yang keluar dari masing-masing kegiatan ya. Dan juga ada ini semoga kelihatan ya. Semoga kelihatan ini yang bawah ya. Ini kalau eksperimennya ini dia satu orang mengucapkan kata yang berbeda ya. Kata yang berbeda dan yang muncul ya beda sekali. Ini aerosol yang kita keluarkan ya. Itu. Nah, berbicara itu juga ada ini ya. Ada aerosol yang kita keluarkan, makanya kita paham dan saya dukung sepenuhnya ya. Itu di Jakarta kalau di kereta api di KRL itu kita dilarang bicara. Betul itu. Karena setiap kita berbicara itu ada aerosol yang bertambah besar. Kita tidak ngapa-ngapain aja, itu sudah ada aerosol yang keluar. Gitu. Ya. Nah, jaga jarak. Kenapa sih jaga jarak? Ya, kalau droplet dia langsung jatuh, gitu ya. Yang orang yang jauh, ya, yang jauh dia relatif aman dari droplet, ya. Tapi tidak terlalu aman dari aerosol karena dia bisa nyembur langsung ke sana. Ya. Jadi jaga jarak, tetap jaga jarak. Tapi pertanyaannya, pakai masker enggak? Gitu. Ya. Jadi, dan ini kita lihat diameter partikel ya, semakin kecil dia, ya. Ini 0,5 aja ya, 0,5 mikrometer. Itu kalau dia menumpang di atas semburan udara ya, yang mengalir alirannya 5 cm per second. Ya, 5 cm per second itu aliran normal di dalam ruangan lah. Kalau ada aliran udara begitu, ya, aerosol yang 0,5 itu bisa terus mengambang selama 56 jam. Itu lebih dari 2 hari, Pak, keliling-keliling. Ya. Dan kalau dihitung jaraknya yang tegak lurus, nggak muter-muter ya, itu bisa 10 km jalannya ya. Kalau semburannya itu konstan. Tapi ini sekedar menunjukkan bahwa mereka memiliki properti aerodinamik yang kita perlu waspadai lah, sama-sama. Nah ini respon arsitekturnya ya, ini dengan segala mohon maaf kepada para arsitek, saya kekurangan waktu untuk menampilkan atau menayangkan respon-respon arsitektur ya yang saya temukan. Sebenarnya udah saya kumpulkan, tapi nggak sempat saya masukkan ke dalam slide ini. Mungkin nanti
dalam slide yang dipublish setelah kuliah ini akan saya masukkan lah respon-respon arsitektur. Kalau hidup seperti ini kan agak apa ya, nangis kita ya. Itu orang tua harus bertemu tapi di balik tirai. Di balik tirai. Ini anaknya menjenguk ayahnya di kalau di luar negeri kan di nursing home ya. Orang tua di panti jompo ya, itu harus terjadi di balik tirai. Ini agak-agak menyedihkan lah kalau kita melihat seperti itu. Baik, berikutnya adalah settling removal factor. Ada datanya? Ada datanya. Jadi partikel virus itu sudah diukur. Ketika ini ya, saya ambil contoh yang di sini ya. Bisa nggak saya zoom? Nah, nih. Yang breathing, ya, bernafas saja. Itu berapa sih average-nya? Geometrinya, diameternya ya. Diameternya 0,7. Ini dari semua aerosol yang dikeluarkan oleh orang yang bernafas. Dan sama dengan yang speaking normal, speaking loudly itu ada, ya, ada ukurannya dan itu diukur. Ya, sehingga dari situ kita bisa memasukkan ke dalam settling removal factor. Nah, ini kalau yang kuliah mekanika fluida pasti pernah membahas Stokes law, ya, hukum Stokes, ya, pengendapan, ya, settling, ya. Sehingga nanti bisa diukur, dihitung berapa banyak sih dari sekian banyak aerosol kuantum yang keluar, berapa banyak sih yang akan mengendap, itu dihitung, ya. Dan kemudian yang mengendap itu ternyata tidak selamanya mengendap terus, tapi ada yang resuspension istilahnya, dia terbang lagi. Nah, ini pengukuran juga, ini hasil pengukuran. Ya, dari sini, nah, sini kita lihat, misalnya ya, di sini ada kondisi, ini PM10 ya, partikel yang 10 mikrometer. Pada kondisi tidak ada orang, itu di bawah dia. Tapi begitu ada orang, dia naik, seret. Dan kemudian turun. Tapi ada periode-periode di mana dia spiking. Dan itu bisa diidentifikasi dengan aktivitas pengunjung, aktivitas aktivitas dari penghuni. Nah, misalnya ini lunch. Nah, itu diukur, ya, diukur. Ini 1 hari, ya, yang ini 1 hari, yang ini hari berikutnya, yang ini hari berikutnya. Itu naik turunnya itu bisa di-matchingkan dengan aktivitas penghuni. Ya, ini settling, ya, particle settling, pengendapan. Yang berikutnya ini bentar. Bentar ya. Mohon maaf, PowerPoint saya tertutup. Kita sampai tadi di sini. Nah, kemudian kita masuk ke yang menurut saya paling penting dari persamaan itu, yaitu ventilasi. Dalam indoor air quality, kita adalah penganut mazhab
pengenceran, dilution. Ya, jadi kalau ada polutan di dalam sebuah ruangan, maka treatment yang kita ambil adalah memasukkan udara bersih sehingga konsentrasi si polutan itu menjadi encer sehingga tidak lagi berbahaya. Ini mazhab yang boleh dibilang dianut oleh pelaku indoor air quality di seluruh dunia ya, dan diadopsi oleh pemerintah di berbagai dunia lewat aturan ventilasi ini. Gitu. Jadi tujuan kita memasukkan udara dari luar ya, itu adalah supaya segala macam polutan yang ada di dalam ruangan itu bisa diencerkan sehingga levelnya menjadi tidak berbahaya dan sekaligus juga dibuang keluar. Gitu. Karena ketika ada udara masuk dari luar, maka secara balancing dia harus ada yang dikeluarkan. Gitu. Nah, jadi semakin besar ventilasi, maka akan semakin mudah untuk mengeluarkan virus itu dari ruangan. Gitu. Ya, jadi permasalahannya adalah sebagian besar ruangan itu tanpa ventilasi. Dan ini terutama ya, kalau ada ruangan yang pakai AC split. Ya. Jadi mohon diperhatikan kalau ada ruangan yang pakai AC split. AC split yang tidak pakai ventilasi itu hanya boleh dilakukan kalau untuk rumah tinggal. Karena di dalam rumah tinggal tidak ada aturan ventilasi. Tapi untuk bangunan publik, bangunan komersial, semuanya punya aturan ventilasi. Jadi, kalau ada bangunan publik ya, apa saja itu? Apa saja? Masjid, sekolah, bank, ruko, apalah gitu. Yang pakai AC split tapi tidak pakai ventilasi itu masalah. Masalahnya apa? Ini tidak, kalau ada virus dia tidak akan keluar, udah muter aja di situ. AC split yang dipasang tanpa ventilasi itu ibaratnya adalah kulkas, persis sama seperti kulkas. Jadi cuman ada cooling coil aja, ya. Didinginkan udaranya, udah muter aja terus di situ. Untung kalau pintunya dibuka, ada udara ventilasi masuk, atau jendelanya dibuka, ada ventilasi yang masuk. Tapi kalau tidak ada udara yang masuk, ya gitulah. Kan ini terjadi. Memang di mana-mana ya, di mana-mana di Indonesia gitu. Padahal aturannya itu ada. Ini saya ambilkan dari SRE standar 62.1. Semua semua peraturan di Indonesia ini merujuk kepada tabel ini. Semua peraturan di Indonesia, ya lah peraturan di PUPR-nya dan SNI juga merujuk kepada tabel ini. Ya. Jadi memang ini wajib ada. Gitu. Kalau tidak ada ya masalah. Namanya juga non-compliance ya. Nah, permasalahannya lagi ini saya juga baru tahu ya. Tukang AC kita itu punya standar kompetensi. Ini SKKN ini resmi, baru keluar tahun 2019. Ya sayangnya 2019 itu sebelum sebelum pandemi ya. Gitu. Tapi ini Jabatan Kerja Teknisi Refrigerasi dan Tata Udara loh ya. Itu. EKE tukang AC.
Kalau kita melihat dalam kriteria kompetensinya, kata ventilasi itu cuma muncul 2 kali. Ini saya search saja ya, ventilasi dan fresh air nggak ada. Ya. Ventilasi itu redaksinya sama, munculnya cuma 2 kali. Ruangan tempat peletakan unit diperiksa ventilasinya sesuai dengan kebutuhan persyaratan pemasangan. That's it. Ini ventilasi untuk keperluan alat, bukan ventilasi untuk keperluan manusia. Jadi orang yang tukang pasang AC itu tidak diajari untuk memasang ventilasi supaya penghuninya dapat bernafas. Ya memang ini agak agak kompleks diskusinya ya. Ada diskusi tadi residensial versus komersial. Kalau residensial di rumah kita itu boleh masang AC split tanpa ventilasi, boleh. Tapi kalau di komersial enggak boleh. Itu. Apakah AC split nggak dipakai di Amerika? Dipakai. Di kantor-kantor di Amerika, di lab saya waktu di Amerika itu pakainya ya indoor unit yang wall mounted itu. Tapi ada instalasi fresh air-nya, ada instalasi ventilasinya. Itu yang tidak ada di Indonesia. Itu masalahnya. Kenapa? Tukang pasangnya tidak diajarin. Salah satu sebabnya ya. Tukang pasangnya tidak diajarin. Dan juga ada ada perencanaan, ada perancangan, ada pemasangan gitu. Nah, kalau Kalau AC split kan biasanya enggak ada perencananya, enggak pakai konsultan, tinggal langsung beli, tinggal panggil tukang, bisa pasang AC enggak setengah PK. Waduh. Bisa, datang dia langsung gitu. Ya kan? Nah, permasalahannya yang masang itu kalau dia masangnya di bangunan publik, seharusnya dia tahu bagaimana caranya menambah ventilasi. Harusnya ini. Ya. Tapi ya, ini PR kita secara nasional. Respon terhadap pandemi, ini di New York, ketika pandemi tahun 20-an. Tahun 20-an. Ini winter ini. Ya. Pakai kupluk semua itu. Ya kan? Sekolah dibuka outdoor. Ya, enggak apa-apa karena memang ventilasi. By definition resiko penyebaran virus di outdoor itu practically zero. Ya, kecuali yang direct ya. Batuk, bersin atau bersentuhan itu lain lagi. Tapi kalau yang lewat aerosol itu dianggap sudah langsung hilang ke atas. Jadi yang paling aman adalah outdoor seperti ini. Ya kalau di kita belajarnya di saung lah gitu ya. Itu paling aman. Nah, bagaimana cara perhitungannya? Cara perhitungannya itu disebutkan di sini dalam tabel yang tadi ya. Saya balik lagi. Nah, dalam tabel yang ini untuk setiap klasifikasi ruangan akan disebutkan. Nah, misalnya di ruangan ini ruangan kelas ya. 5 liter per person dan 0,6 liter per second per meter persegi. Jadi ada komponen luasan, ada komponen orang. Yang komponen orang dikalikan jumlah orangnya, yang komponen luasan dikalikan dengan floor areanya. Nah, kalikan. Kalau misalnya ruangannya 60 meter persegi, jumlah studentnya 24, gurunya ada 1, total 161 liters per second. Ya. Liters per second. Nah, ini kalau kita konversi ke ACH, ya, itu 3,4 ACH-nya.
ini batas minimal yang ditetapkan oleh standar 62.1. ESRE selalu mengatakan, ya dilebihkan. Itu. Tapi dilebihkannya berapa, itu belum pernah ada konsensus. Ya, belum pernah ada konsensus. Nah, jadi sehingga kalau kita sudah memenuhi yang minimum saja, ini menurut saya udah cukup. Tapi ada yang mengusulkan hal lain, ya. Ada yang mengusulkan hal lain. Ada yang mengusulkan apa? Yang mengusulkan begini. Kalau bisa, ini saya fokus ke sini ya. Nah, kan kalau kita ikut 62.1 ya. Kayak tadi ya, perhitungan saya kan benar ya. Classroom itu nggak bisa ya. Sambil di Zoom nggak bisa ditunjuk. Student classroom yang di atas 9 tahun dia 3,4 ACH ya minimumnya ya, baris yang ini ya. Itu rata-rata di tipe bangunan yang lain itu levelnya hanya sampai 3,5 begitulah. Bahkan kalau kantor lebih rendah lagi. Nah, ada yang mengusulkan bagaimana supaya kita lebih sehat ya. Gimana kalau aturan rumah sakit yang kita pakai? Kalau rumah sakit itu 6 ACH. 6 ACH dinaikkan. 4 sampai 6 ACH lah. Ya. Gitu. Nah, sehingga ini dalam paper dari Pak Allen ya, Profesor Allen dari Harvard, itu ada 5 tahapan yang perlu dilakukan. Minimum outdoor, increase outdoor ventilation, yang minimum itu yang mandatory. 2, 3, 4, 5 itu voluntary. Ya. Jadi pasang minimum outdoor ventilation, ya, kalau bisa ditingkatkan, dan udara resirkulasinya dipasangi filter MERV 13. Ini nanti juga kita bahas. Atau ditambahkan portable air cleaners dengan HEPA filter. Ya. Yang lain-lain ESRE belum mengeluarkan fatwa. Jadi semua teknologi ion lah, plasma dan lain-lain, ESRE belum mengeluarkan fatwa mendukung segala macam teknologi air cleaners itu. Ya. Yang sudah didukung hanya UVGI. Ya. Ultraviolet. Ya, ultraviolet dan filter. Oke. Ini nanti kita akan lihat contoh kasusnya. Dan kemudian ukur CO2-nya. Ukur CO2. Jadi ini nanti termasuk yang saya usulkan sebagai adaptasi ya bangunan kita. Minimal setiap bangunan itu Mbok Yao punya sensor CO2. Kalau nggak yang permanen, yang portable lah. Itu nggak terlalu mahal lah. Ya yang levelnya sekitar 1 juta itu sudah dapat yang cukup bagus. Ya. Sudah dengan beberapa sensor yang lain. Ini indikator yang sangat mudah untuk melihat apakah di dalam ruangan itu ventilasinya cukup atau tidak. Kalau CO2-nya tinggi, sudah bisa dipastikan ventilasinya tidak ada.
Kalau CO2-nya mendekati udara luar 450-an ya. Jadi naik sampai 600 masih oke lah. 600, range-nya 600, 800 ya boleh lah. Tapi kalau sudah 1000 di atas itu sudah lampu merah. Nggak ada ventilasinya itu. Kurang. Sehingga kita menggunakan CO2 sebagai surrogate ya. Untuk mengetahui apakah di sebuah titik di dalam ruangan itu terdapat suplai udara luar yang cukup. Dan mohon diperhatikan nanti kalau mengukur dalam satu ruangan itu harus di beberapa titik. Jangan cuma di satu titik saja, apalagi dekat pintu. Sudah pasti comply. Tapi coba cari titik di mana udaranya boleh dibilang terjadi resirkulasi, tidak keluar-keluar. Itu kemungkinan CO2-nya akan tinggi. Baik, filter. Pasang filter. Semakin bagus filter, semakin mudah untuk menyaring virus dari ruangan. Ya. Filternya harus HEPA atau MERV 13 atau lebih bagus. Ya. Apakah di unit AC sekarang ada filter? Ada. Tapi filternya itu dipasang untuk kepentingan alat, bukan untuk kepentingan bernafasnya manusia. Jadi untuk melindungi cooling coil dipasanglah filter. Untuk melindungi segala macam itu dipasanglah filter. Sehingga filternya ya boleh dibilang bocor. Partikel-partikel kecilnya itu untuk dihirup oleh paru-paru kita. Itu. Nah sehingga ini saya mendahulukan yang HEPA ya. Kalau nggak HEPA minimal MERV 13. Ini ukuran kualitas filter. Ya, kalau HEPA itu dipakai di rumah sakit dan di ruang operasi, ya, atau di clean room lah ya. Gitu. Nah pertanyaannya adalah bagaimana memasang filter pada AHU existing. Gitu. Ya kan biasanya kan kalau ada ruangan seperti ini ya, ada AHU, entah AHU-nya ada di mana begitu ya. Tapi kan ada udara luar dan kemudian ada cooling coil, ada filter lagi, kemudian supply dan ada return. Nah biasanya di sini filternya udah penuh kalau AHU-nya existing. Ya. Kalau mau ditambah lagi agak nggak ada space-nya, ya kan? Dan kalau mau diganti filternya menjadi filter yang lebih baik, jangan-jangan fan-nya nggak kuat. Nah, jadi ada aspek itu ya, sehingga yang benar-benar harus dirancang. Idealnya memang harus di supply streamline filter itu. Tapi kalau tidak bisa, ya kita pasang saja di return stream. Ketika udara itu diresirkulasikan, ya, sebelum dia di mixing, maka dia difilter. Dan di jalur filter, karena dia masih bebas, ya kalau perlu kita bisa tambahkan return fan di situ. Ya, apalagi kalau kita pakai filternya yang HEPA ya, atau yang MERV 14 gitu ya, untuk menambah tekanan bisa kita tambahkan filter. Tidak ideal tapi oke, ya. Atau kita bisa memasang unit yang di atas sini. Ini istilah gayanya adalah air scrubber, pencuci udara. Ya. Tujuannya apa ya? Cuman nyedot udara dari ruangan, dilewatkan filter, habis itu dimasukkan lagi ke dalam ruangan. Ini resirkulasi aja. Tapi di dalamnya ada filter yang kelasnya HEPA. Ini air scrubber mirip dengan portable air cleaner yang tapi bedanya air scrubber itu sudah terinstall fix di langit-langit. Ya, jadi bisa bentuknya seperti itu. Ya, ini filtrasi. Dan filter
Mau sebagus apa, yang paling penting adalah bagaimana cara masangnya. Gitu. Ini filter kayak gini, mau MERV-nya 14, kalau dia calangap seperti ini, itu langsung turun derajat, dia menjadi MERV berapa ini? MERV 7 mungkin ini. Karena apa? Ada udara yang bypass, ya. Bypass mengelilingi filter, tidak melewati saringan. Ya. Jadi harus selalu diinspeksi. Jadi sekeliling filter itu harus sebisa mungkin airtight. Ya. Dan filter juga ladang untuk tumbuhnya segala macam jamur gitu ya. Jadi jangan sampai jamuran lah filter itu. Ya. Baik, HEPA. HEPA itu standarnya Amerika. Ya. HEPA itu standarnya Amerika dan dia cuman ada satu itu toh HEPA. Gitu. Jadi jangan bilang, oh HEPA juga ada macam-macam, ada H ini, H itu, H10, H11. Beda standar. Ini saya copy paste ya. Dari definisi dari USDOI yang mendefinisikan HEPA. Ya. HEPA itu cuman ada satu tok HEPA. HEPA atau bukan HEPA. Gitu. Yang pakai rating H, ada H13, H14, itu standar Eropa, bukan standar Amerika. Memang ada kesetaraan, HEPA itu setara dengan H13. Tapi jangan bilang HEPA ada banyak ratingnya, enggak. HEPA itu ya HEPA. Enggak ada banyak, ratingnya enggak banyak, ya cuman HEPA tok gitu. Karena standarnya diatur oleh Amerika. Kalau mau pakai standar Eropa boleh, pakai yang H13. Tapi jangan pakai H10. Ini HEPA juga, bukan, itu bukan HEPA. Itu. Ya. Jadi hati-hati dengan berbagai istilah. Ada true HEPA lah, ada HEPA type, ada HEPA like, ada HEPA style, ada 99% HEPA, itu bukan HEPA. Jadi dalam membaca spesifikasi alat harus tegas menyatakan bahwa itu adalah HEPA, titik. Nggak ada embel-embelnya lain. Gitu. Ya, jadi itu yang perlu diperhatikan. Portable air cleaners. Portable air cleaners bila diperlukan silakan dipasang. PAC bukan menggantikan ventilasi. Nggak boleh. Ventilasinya harus ada dulu dari luar. Kalau belum ada, buatkan. Gimana caranya nanti nanti kita bahas. Ya. Kalau belum ada ventilasinya, buatkan dulu. Baru ditambahin PAC, portable air cleaner, supaya udaranya jadi tambah bersih. Perhatikan CADR, ya. This is the only important thing yang harus kita lihat. CADR-nya berapa? Yang nggak the only sih. CADR dan HEPA. Dua itu toh. Ya. Setelah dipasang, perhatikan peletakannya. Nanti juga kita lihat. Ya. Misalnya seperti ini, ya. CADR, ya. Jadi jangan melihat flow rate dari fan-nya saja. Beda itu. Ya. Jangan melihat flow rate dari fan-nya saja. CADR itu adalah flow rate dari fan dikalikan dengan efisiensi dari filter. Ya. Jadi kalau fan-nya dia 500, efisiensinya 0,5, CADR-nya ya setengah dari itu. Ya. CADR yang kita lihat. Kalau CADR-nya tidak ada, jangan dibeli. Gampang aja itu.
Nah, ini ada dari pemerintah Inggris, lengkap sekali dokumennya, membahas tentang bukan cuma tata cara memilih ya, tapi dasar-dasar teorinya juga ada. Nggak terlalu panjang ini, mungkin sekitar 30-an, 40 halaman. Nah, ini contohnya. Jadi, kurang lebih perhitungan faktor risiko ya. Jadi kalau kita punya CADR, ya, portable air cleaner, CADR-nya sudah diketahui, ya, maka kita bisa menghitung istilahnya ekuivalen ACH. Ekuivalen ACH itu sederhana, CADR dibagi volume ruangan, ya. CADR angkanya kita ambil dari spesifikasi alat, dibagi dengan volume ruangan yang akan kita pakai. Volume ya, bukan luas. Volume. Nah, di situ misalnya volume ruangan kita areanya 60 meter persegi, tingginya 3 meter. Volumenya 160 meter kubik. Kalau CADR-nya 500 cmh, maka ya kan? cmh itu meter kubik per hour. Kita bagi ya. 500 dibagi 180 volumenya. Ini satuannya harus disamakan, meter kubik dengan meter kubik. Dapatnya adalah 2,8 ACH. Ya, 2,8 ACH. Itu. Nah, kalau misalnya kita punya ventilasi 2 ACH. Oke. Boleh ini kita tambahkan CADR dari portable air cleaner, kita tambahkan sehingga kita dapatkan 4,8 ya ACH-nya, total ACH. Jadi ini sudah mengurangi hampir 60% resiko penularan karena ada peningkatan ACH. Itu. Ya, peningkatan ACH di atas batas minimum. Itu. Kalau ini ditambah dengan masker, kan? Itu sudah pengurangan resiko sampai 83%. It's a decent strategy, ya, decent strategy. Gitu. Nah, semua orang harus pakai masker. Apapun maskernya, tolong tetap pakai masker. Ya, kalau bisa pakai masker bedah. Kalau enggak, apapun maskernya, tetap pakai masker. Itu. Walaupun maskernya itu cuman yang menahan 30%. Ya. Yang masing-masing menahan 30%. Saya pakai 30%, orang lain pakai 30%. Itu kalau semua orang pakai, maka terjadi penurunan 51%. Setengah. Pengurangan resiko setengah. Ini masker yang 30% itu masker kain, 1 lapis. Itu. Terjadi pengurangan resiko setengah. Mau. Tetap dilaksanakan. Apalagi kalau pakai masker yang lebih bagus, yang 60% penyaringannya. Ini bisa sampai 84% penurunan resiko penularan. Dari mana angka-angkanya? Diukur. Ada orang yang mengukur masker. Kayak kurang kerjaan banget ya. Tapi ada orang yang mengukur berbagai macam masker dan berbagai cara pemakaiannya. Papernya ada, silakan nanti dicari sendiri. Dan tabelnya juga ada. Loh, ini diukur. Bukan cuman diukur satu waktu ya, tapi dipakai ada profilnya selama beberapa waktu ya. Baik, ini saya cepat saja. RH itu boleh dibilang kita tidak tidak bisa mengatur karena typically sistem AC kita tidak mengatur RH. Tapi kalau ada sistem AC biasanya RH-nya turun
Dan semakin AC-nya dimatikan, RH-nya akan naik. Ya, RH di atas 60% itu sudah seneng lah mikroorganisme untuk hidup di situ ya. Dan mohon maaf ya, berapapun suhunya, walaupun suhunya itu suhu kulkas, kalau RH-nya 70%, mikroorganisme senang hidup di situ. Ya, jadi jangan heran kalau dalam kulkas juga ada makanan basi. Ya, itu RH yang menentukan. Ya. Kelembaban relatif. Ini saya skip saja. Upper room UVGI, saya lupa memasukkan foto-fotonya. Tapi intinya adalah kita memasang lampu ultraviolet dan mengarahkannya ke atas. Nggak boleh kena manusia. Ultraviolet berbahaya untuk manusia. Tapi ini sudah dipakai selama puluhan tahun sebagai sarana untuk menghadapi pandemi influenza dulu ya, yang tahun 30-an pakai UVGI, dan juga sarana untuk memerangi tuberkulosis ya, pakai UVGI. Ini lampu UV tapi dihadapkan ke langit-langit ya, dihadapkan ke langit-langit dan ada perhitungannya sehingga yang menerpa orang di bawah itu boleh diabaikan gitu. Nah, udara yang naik ke atas itu dibunuh kuman-kumannya oleh UV dan kemudian disirkulasikan kembali ke bawah. Nah, itu biasanya pemakaiannya bersamaan dengan pemakaian kipas angin ya di atas itu, sehingga udaranya bisa naik ke atas. Baik, ada pertanyaan? Nah, saya mau nanya, nggak ada ya? Ada pertanyaan? Saya tinggal beberapa slide lagi soalnya. Membahas salah satu contoh kasus. Kalau tidak ada pertanyaan, saya jalan terus. Bisa raise hand atau chat. Saya tunggu beberapa saat kalau ada, kalau tidak ada kita maju lagi. Gak ada ya? Apa? Definisi tinggi untuk ruang. Wah, untuk bioskop standarnya berapa? Ini ada pertanyaan dari Pujitra ya. Definisi tinggi untuk ruang, sebenarnya kalau standarnya itu mengacu kepada standar-standar arsitektural biasa, Bu. Dalam arti begini, tidak ada kaitannya dengan respon kita terhadap COVID. Gitu. Bahwa nanti ada bangunan yang lebih tinggi, ya nggak apa-apa. Kan kita menghitungnya volume tadi. Memang volumenya menjadi tambah besar, ya. Volumenya menjadi tambah besar sehingga kapasitas fan-nya juga harus tambah besar. Itu saja masalahnya. Tapi bagaimana berapa standarnya ketinggian sebuah ruangan, wah itu silakan merujuk kepada standar-standar arsitektur. Begitu Bu, kurang lebih jawabannya. Baik, ada lagi? Ada yang resen, silakan. Langsung. Lagi. Terima kasih presentasinya, sangat menarik. Bertanya Pak Eri, kalau exhaust fan itu apakah membantu ventilasi ya? Yes, karena nanti kita akan pakai exhaust fan, tapi bukan exhaust. Ventilasi by definition itu udara masuk. Jadi nggak boleh digantikan dengan udara tarik keluar. Tidak sama. Jadi memasukkan 10 liter per second ke dalam
itu tidak boleh digantikan dengan mengeluarkan 10 liter per second keluar. Aturannya memang begitu. Sehingga apakah boleh menggunakan exhaust fan sebagai ventilasi? Boleh, tapi arahnya tetap ke dalam. Dibalik arahnya. Sama dengan kipas berarti ya Pak Eri? Sama dengan kipas. Jadi nanti akan kita lihat contohnya dalam mitigasi ventilasi. Terima kasih Pak Eri. Iya, sama-sama. Kebutuhan minimal yang diatur dalam AC, apakah boleh hanya mengatur supply atau juga ekstraknya perlu diatur dengan laju ventilasi yang sama? Peraturan ventilasi hanya mengatur masalah supply saja. Asal sudah disuplai udara dari luar, that's it. Kita tidak perlu menyediakan aliran ekstrak. Gitu. Asumsinya adalah nanti ruangannya akan bertekanan. Kalau kita memasukkan udara langsung dari luar, berarti ruangannya bertekanan. Dan karena tekanan udara, nanti udara akan mencari jalan keluarnya sendiri, ya, lewat bawah pintu ataupun itu. Tapi yang penting adalah ruangannya bertekanan positif karena adanya ventilasi itu. Gitu. Untuk kebutuhan ventilasi yang cukup. Untuk kebutuhan ventilasi yang dikatakan cukup. Oh, ini atasnya mana? Oh ya, boleh disimulasikan perhitungan kebutuhan luas ventilasi untuk volume ruang rumah biasa. Itu tadi sudah dibahas. Gini, saya balik dulu ya ke atas ya. Yang ini perhitungannya nanti silakan dilihat. Mana tadi ya? Bukan. Nah ini. Bukan, sorry. Sudah ada tadi. Nah ini dia. Ini contoh perhitungannya. Ya, contoh perhitungannya. Ini data yang ini 5 liter per second per person dan 0,6 liter per second per meter persegi. Data yang ini itu diambil dari tabel. Tergantung jenis ruangannya. Ini tabelnya panjang ini, berhalaman-halaman ya. Di dalam SRI standar 62.1. Silakan dilihat ya. Nah, nanti dari data di sini kita ambil di sini dia berapa untuk orangnya, berapa liter per second per person, untuk luasannya berapa liter per second per meter persegi. Dari dua data itu kita masukkan ke sini. Oh, kita dapat situ. Dan kita hitung di dalam ruangan itu luas ruangannya berapa dan jumlah orangnya ada berapa. Jumlah orang dikalikan yang ini, luasan dikalikan yang itu, dapat total ventilation rate. Ini yang kita carikan fan-nya. Kurang lebih begitu. Kang Reza ya. Kang Gemak. Untuk ruangan kelas tanpa AC dengan ventilasi sangat minim, apakah bisa langsung dipasangi portable air cleaner? Good question. Saya menjawabnya gini, Mas. Pastikan ventilasi ada. Idealnya sih pastikan ventilasi cukup. Tapi kalau di situ disebutkan bukaannya sangat minim, nah itu kan jadi tanda tanya tuh. Ya. Jadi saya menyarankan kalau kasusnya seperti ini, lakukan uji tracer gas untuk menentukan tipikal ya. Dalam kondisi angin tertentu udara yang masuk itu berapa gitu. Itu ujinya perlu dilakukan sekali aja, udah cukup gitu. Caranya gimana? Injek CO2 terus diukur decay-nya. Habis itu dihitung berapa udara yang masuk berdasarkan kondisi angin tertentu ya. Gitu.
Nah itu nanti baru dari situ kita bisa memastikan oh ruangan ini walaupun ventilasinya, lubang ventilasinya itu kecil-kecil, laju udara ventilasinya cukup gitu. Nah baru dari situ kalau laju ventilasinya ada, baru bisa ditambah dengan CADR. CADR. Ini contohnya yang ini tadi. Nah ini kan ada ada udara ventilasi 2 ACH. Kalau untuk ruang kelas 2 ACH itu kurang. Typically ruang kelas itu di atas 3 lah gitu. Tapi kalau ada 2 pun nggak apa-apa. Kita tambahin CADR-nya. CADR-nya 2,8. Baru kita dapatkan udah 4,8. Berarti udah oke. Gitu Mas. Kurang lebih jawabannya. Lagi? Wah ini dari Pak Senior ini. Dari Pak Wiwin. Apakah dengan PAC, air scrubber, peningkatan room ACH langsung ditambahkan, room ACH yang langsung ditambahkan cukup efektif? Bagaimana keadaan orang yang duduk jauh dari PAC itu? Good question Pak, betul. Setuju. Itu tergantung dari peletakannya. Idealnya, si outlet dari PAC atau air scrubber itu dia jatuh ke breathing zone kebanyakan orang gitu. Itu yang saya sarankan gitu. Jadi memang betul kalau membuat air scrubber harus dibuatkan skenarionya. Misalnya kalau itu ruang meeting, air scrubbernya itu dia di udaranya dijatuhkan misalnya di tengah-tengah meja. Kurang lebih begitu. Untuk MEF 13 apakah ada yang washable? Saya terus terang tidak tahu, tapi nanti insya Allah akan saya tanyakan dan saya akan jawab dalam slide-nya yang akan dipublish, insya Allah. Cukup ya. Tanya jawabnya nanti semoga berlanjut di terakhir ini. Saya ada beberapa slide lagi untuk membahas adaptasi bangunan untuk COVID. Ini dari apa yang saya udah bicarakan tadi, ringkasannya adalah ini. Ya. Jadi ada 3 adaptasi yang coba saya tawarkan. Yang pertama adalah perilaku, yang kedua adalah arsitektural, dan yang ketiga adalah sistem tata udaranya, HVAC. Ya. Permasalahannya adalah kita itu cepat sekali berhenti di perilaku saja. Ya, adaptasi kita cuman pakai masker, jaga jarak juga kalau ingat, cuci tangan juga kalau ingat, berkumpul juga kalau udah makan lupa, itu botram, ya kan? Itu masalah itu. Sehingga perlu adanya pertama kedisiplinan, dan yang kedua menurut saya ini tugas para arsitek. Jadi harus ada adaptasi arsitektural yang minimal memudahkan atau bahkan memaksa sebuah perilaku. Kalau perlu dipaksa deh gitu. Ya, kita buatkan strateginya gitu. Misalnya membuat ruang tunggu yang kecil-kecil tapi menyebar gitu. Ya, ruang tunggunya kecil aja gitu. Tapi menyebar di seluruh bangunan gitu. Dan tentunya antriannya tetap bisa diamati melalui layar televisi. Jadi orang nggak ketinggalan kalau ngantri dokter misalnya ya. Nggak berkumpul di suatu tempat yang banyak orang gitu. Jadi menurut saya sangat penting para arsitek untuk membuat strategi yang memudahkan atau memaksa perilaku. Ya. Dan kemudian dari sisi tata udara,
Yang saya sarankan, yang pertama bukan saran, Ding. Yang pertama wajib. Ventilasi cukup atau lebih, itu wajib. Ya. Baru disarankan yang 4 hal ini. Pasang sensor CO2, filtrasi jalur supply atau return, PAC atau air scrubber, dan upper room UVGI. Jadi 1 wajib, 4 sunnah hukumnya, ya, 4 sunnah hukumnya. Itu adaptasi bangunan, ya. Nah, ini contoh yang coret-coretan saya ketika ada permintaan untuk membandingkan portable air cleaner. Itu. Ini saya tutup mereknya ya. supaya tidak dituduh merekomendasikan. Nah, jadi saya membandingkan 3 merek, ya. Itu langsung lihat apakah produknya punya spesifikasi CADR. Dah. Yang tidak punya spesifikasi CADR, forget about it. Lupakan aja deh. Dia where are you, man? Gitu. Kemudian dihitung ACH-nya. ACH-nya dari mana? ACH-nya dari CADR dibagi volume ruangan. Ya, dapat yang ini ACH-nya. Oke. Kemudian listriknya juga dihitung supaya jangan sampai kita beli yang boros. Nah, ini tadi pertanyaan Pak Wiwin, ya. Direksional, arah semburan udaranya itu kemana? Nah, ya kan? Ini satu arah ke samping ke atas. Oh sorry, ini bisa ganti-ganti. Ada yang ke samping, ada yang ke atas. Ya. Kalau yang kedua, ini satu arah saja ke atas. Ya. Filternya HEPA. Nah ini yang ketiga, sebenarnya filternya dia sangat bagus. Dia pakai hanya H15. Oh bagus. Gitu. Lebih bagus kalau HEPA kan H13. Ya. Gitu. Tapi dia enggak mengeluarkan CADR. Forget about it, man. Gitu. Jadi, nah dari spek yang di atas yang direkomendasikan adalah overall paling bagus, paling efisien. Paling efisien bagaimana? Membandingkan antara watt per CADR. Mana yang paling kecil? Ya. Itu yang dipilih secara konsumsi energi ya. Ya, watt per CADR gitu. Nah, keputusan harus berdasarkan TCO, total cost of ownership. Apa itu artinya? Kan filternya harus ganti. Harganya berapa? Gantinya berapa lama sekali? Itu harus ditanya. Itu. Jadi jangan melihat, wah yang ini barangnya murah. Ternyata pas ganti filter, waduh, nggak sanggup. Mendingan beli baru, gitu. Ya kan? Itu harus dipertimbangkan itu. Dan kemudian ini seperti pertanyaan Pak Wiwin tadi, peletakannya dalam ruangan bagaimana? Itu berkenaan dengan ini tadi direksional ini, arah alirannya kemana? Ya. Nah, kemudian, nah ini perhatikan biaya penggantian filter per tahunnya berapa? Gitu. Ya, ini ada merek yang ganti filter 2 tahun sekali. Ini kok kayaknya too good to be true ya. Nah itu harus ditanyakan ya. Mungkin benar ya, mungkin benar. Tapi saya baca dari spek dituliskannya begitu gitu. Jadi lebih bagus dikonfirmasi dengan tech supportnya mereka gitu. Nah kemudian mau diletakkan di mana? Nah ini saya punya gambar ini, gambar kecil-kecilan ya. Misalnya alat ini dirancang untuk memberikan udara secara tidak langsung ya, disedot, dibersihkan, diaduk. Bisa ditempatkan di mana saja, tidak melindungi person to person direct transmission. Jadi bisa maksudnya kita membeli PAC tapi nggak peduli mau ditaruh di mana, pokoknya PAC saya CADR-nya besar sekali. Nanti anggapannya udaranya udah diaduk bersih, dimanapun titiknya sama. Bisa seperti itu.
Tapi atau bisa, nah seperti ini, PAC-nya jangan mengaduk lah gitu. Tapi memberikan udara langsung ke breathing zone. Langsung ini. Jadi dari AC misalnya, ini pakai wall unit ya. Pakai wall unit, AC-nya turun sini, sret. Ya kan? Penunjuk saya kelihatan nggak? Nggak kelihatan ya? Wah, nggak kelihatan nih. Nggak apa-apa lah. Yang penting kelihatan. Nah, ini gambar yang sebelah kiri ya. Dari AC, dari wall unit, turun ke tengah. Jadi, si PAC-nya itu inletnya dari atas, kemudian outletnya dari samping. Nah, ditaruhnya di atas meja. Itu. Supaya apa? Supaya ketika outlet langsung masuk ke hidung orang yang sedang meeting. Ini satu konfigurasi. Atau konfigurasi lain adalah dia inletnya dari samping, taruhnya di bawah meja. Ya kan? Nyedot dari samping, buangnya keluar, ke atas. Nah, bisa seperti itu peletakannya. Tapi ya terserah lah. Ini situasional ya, tapi harus dipertimbangkan dengan matang. Nah, nah ini saya tegaskan di sini, konfigurasi ini tidak wajib. Yang wajib jadi prasyarat adalah ruang itu harus punya fresh air, itu minimal 10 liter per second per person. Minimal itu. Jadi tadi Kang Reza ya, nggak perlu nyari tabel lah, gitu. Satu orang 10 liter per second kali jumlah orangnya berapa, itu aja. Gampangnya ini, ya rule of thumb yang bisa dipakai boleh dibilang semua skenario lah. Nah, itu. Nah, jadi, nah ini spesifikasi teknis ya. Ini semoga nggak ada merek lagi nih. Jadi spesifikasi teknis langsung dia udah menyebutkan CADR. Wah, CADR berarti langsung they know what they are talking about. Ya kan? Jadi kita bisa pertimbangkan. Nah ini dia, ya kan? Ventilasi tambahan, exhaust fan, betul exhaust fan. Tapi kita kita carinya ini yang masuk dan keluar. Wah, bisa exhaust, bisa masuk. Dan kita makainya yang masuk. Yang harus dipertimbangkan adalah noise. Ya, saya udah pernah masang ini di beberapa tempat. Ya, insya Allah noise-nya oke lah gitu. Bukan level akustik tingkat tinggi, tapi bolehlah, nggak mengganggu. Di ruang kelas yang saya sudah pasang insya Allah nggak mengganggu, di ruang meeting yang kita akan lihat nanti juga tidak mengganggu ruang meeting. Nah, ini yang bisa kita lakukan ya. Ini awalnya pemasangannya adalah wall unit seperti ini, nggak pakai ventilasi, ya kan? Tapi mau meeting, gimana caranya? Nah, ini fan yang tadi kita buatkan fan kamar mandi, ya, tapi bukan exhaust, melainkan masuk ke dalam. Ya, kalau nanti tinggal dilihat dia flow rate-nya berapa, ya kita bisa milih yang, karena flow rate-nya tidak besar. Untuk kita bernafas itu cuma perlu 10 liter per second per orang. Kalau ruang meetingnya ini untuk 10 orang, ya tinggal dikali 10, berarti 100 LPS. 100 LPS itu relatively kecil, ya. Gitu. Nah, ini untuk satu ruang. Kalau ruang kelas bisa seperti ini. Nah, pertanyaannya adalah, bagaimana dengan misalnya rumah sakit? Ini panjang sana ruang pasien, isinya split unit semua, tapi tidak ada ventilasinya. Gimana dong? Gitu. Gampang, yang paling gampang ya sekarang, maaf cakap ya, vendor-vendor AC sekarang sudah menjual yang mereka istilahkan sebagai DOAS, Dedicated Outside Air System. Wah, lumayan itu harganya. Mau pakai itu silakan gitu. Tapi yang namanya DOAS tidak harus beli. Kita bisa bikin dari pipa peralon. Ya kan cuman perlu pipa yang kecil.
Satu ruang pasien perlu LPS-nya liter per second-nya berapa untuk berapa orang, kalikan saja di ujung sana, tinggal tarik peralon, sret gitu. Nanti tinggal bikin cabang-cabang, pasangin fan, selesai gitu. Nah, tentunya dengan asumsi bahwa biasanya kalau tukang AC masang AC split kayak gini, itu kemungkinan besar dia oversize. Kemungkinan besar oversize. Sehingga ditambahin udara ventilasi masih cukup dingin. Ya, saya beberapa kali melakukan skenario yang seperti ini cukup dingin. Ya, cukup dingin. Bahkan di ruang kelas kami bisa membawa winter condition di sana. Bisa pakai jaket di dalam ruangan sana. Ya. Jadi cukup bisa gitu ya. Jadi ini yang saya ingin tekankan sekali lagi gitu. Begitu yang bisa saya sampaikan ya. Semoga ini bisa saya fokus ke AC tipe yang seperti ini karena biasanya AC yang tipe seperti ini nggak ada konsultannya. Ini pasang sendiri gitu. Kalau yang AC sentral pakai AHU, pakai chiller itu biasanya ada konsultannya ya, mereka bisa tahulah cara merumuskan bagaimana solusinya gitu. Kalau nggak tahu ya panggil saya. Saya jawab Mbak Prida. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Kebijakan PTMT 100% di saat kasus C19 mulai naik. Nah, Kemendiknas, kebijakan Pemda nggak sama, Merdeka Belajar tapi dipaksakan 100%. Nah, gimana ini? Saya tidak, maksudnya gini, ini policy aside ya, policy aside. Saya kalau kita melaksanakan di sekolah ya, kalau kita melaksanakan apa yang tadi sudah saya paparkan, baik skenarionya untuk yang natural ventilation maupun yang skenarionya pakai AC, kalau kita melaksanakan itu semua, insya Allah itu akan safe. Apakah PTMT 100% artinya dia menjadi less safe? Itu juga kita bisa hitungkan faktor resikonya tadi, Mbak Frida. Kita bisa hitung faktor resikonya tadi. Kalau memang faktor resikonya masih tinggi, ya memang kita harus kurangi gitu. Having said that, ya kan? Kalau melihat skenarionya, jangan-jangan saya berasumsi begini, jangan-jangan suasana di sekolah itu adalah kondisi yang paling aman dalam proses anak-anak bersekolah ya. Artinya gini, penyebaran kalaupun ada yang tertular, kemungkinan besar tertularnya itu di luar sekolah gitu. Kalau kita ketat menjalankan yang seperti itu ya. Karena the weakest link mungkin diangkut. The weakest link mungkin malah justru di rumah. Yang tidak menjaga misalnya kalau lagi kumpul-kumpul keluarga. Betapa banyak klaster keluarga yang muncul gitu. Ya memang bukan tidak mungkin klaster sekolah akan terjadi. Tapi poin saya adalah tolong setiap sekolah, mari kita buatkan asesmen faktor resikonya. Itu. Ya, nanti di dalam slide saya sudah ada linknya ke web tool yang bisa diikuti untuk menghitung faktor resiko itu. Gitu. Nah, kemudian kita buat judgment call aja. Apakah faktor resiko yang seperti itu kita masih bisa menanggung resiko atau tidak gitu.
ya. Tapi kalau kita tidak menjalankan strategi ini dan bahkan tidak menghitung faktor resikonya, ya buat saya itu reckless gitu. Jawaban saya kurang lebih begitu. Terus nuwun Bapak. Sama-sama. Ada lagi? Tadi disebutkan standarisasi dengan komponen luasan jumlah orang. Di slide terakhir, oh ya. Kalau mau lebih akurat, ikut yang pakai tabel. Ya, ikut yang pakai tabel. Jadi kalau yang pakai tabel nanti akan kelihatan sendiri faktor orangnya itu lebih kecil dari 10. Nanti ada faktor luasannya gitu. Tapi nanti dilihat sendiri. Saya pakai rule of thumb 10 ini kurang lebih ya nanti jatuhnya segitulah gitu ya. Nanti silakan dibandingkan sendiri. Next. Jadi apakah boleh untuk 10 liter per second itu sepertinya kok ada standarnya ya Pak? Saya sempat baca. Apakah dari sana atau enggak. Rule of thumb. Oh, Mungkin Mas mendengarnya mungkin dari literaturnya GBCI. Karena GBCI itu memang mulainya dari 2 komponen itu tapi digabungkan jadi 1. Pakai rule of thumb. Ya, sama-sama. Berarti untuk ruangan ber-AC yang sebelumnya tanpa ventilasi ketika ditambahkan fan itu bukan untuk membuang. Betul, melainkan untuk supply. Betul. Apakah ada risiko udara kotor dari ruangan menyebar ke koridor? Terima kasih. Ya, betul. Betul, ada. Ada itu. Ada. Untuk menghindarinya, ya silahkan dibuatkan exhaust. Jadi pasang fan-nya 2. Hanya mohon dibuat supaya exhaust-nya lebih kecil dibandingkan dengan sedikit lebih kecil dibandingkan dengan yang inlet-nya. Gitu. Jadi bisa saja kita membuat di satu dinding, tapi jangan terlalu dekat ya. Jangan jarak setengah meter gitu, yang satu masuk satu keluar. Wah, nanti mereka ada short circuiting. Ya. Jadi bisa misalnya di dinding ujung sebelah sana kita masukkan inletnya, dinding sebelah sininya kita keluarkan. Gitu. Kurang lebih begitu. Standar ruang di arsitektur memang seharusnya menyesuaikan dengan pandemi. Namun ada pemikiran bagaimana jika pandemi COVID sudah selesai? Good question. Kalau pandemi COVID sudah selesai, menurut saya begini Bu. Kita harus mempersiapkan diri untuk pandemi selanjutnya. Itu sama seperti kita mempersiapkan banjir. Perancangan banjir sebuah bangunan itu standarnya adalah banjir 30 tahun. Gitu. Jadi sama dengan pandemi, kita harus merancang bangunan kita agar siap-siap menghadapi pandemi yang separah COVID gitu. Jadi apa itu artinya? Nah itu mari kita mari kita pikirkan bersama itu. Saya pikir ini work in progress ya Bu. Gitu. Apalagi arsitek itu sangat fluid ya. Dia harus merespon keinginan dan kebutuhan penghuni bangunan gitu. Makasih Bu. Oke, terima kasih Pak Eri. Iya, sama-sama. Dari Mbak Arinda, oh ya, jika mengacu kepada contoh penerapan adaptasi bangunan pada slide terakhir, apakah lebih baik menggunakan sistem otomasi untuk mengaktifkan fan untuk selain mengingat fan tersebut menggunakan sistem manual? Betul. Sistem otomatis tidak memungkinkan. Oh iya, betul. Betul. Kalau di sekolah, di sekolah kami di SMP Al-Kausar itu di briefing, murid-muridnya udah tahu kalau gurunya pasang AC, maka fan itu dibuka, fan itu dinyalakan. Gitu.
gitu ya. Itu sudah di briefing okupan. Jadi solusinya nggak perlu sampai otomasi lah, dibuat interlock aja, Mbak Arinda. Dibuat interlock aja, tukang listrik juga tahu kalau ini on sana on gitu ya, gampang itu. Terima kasih. Udah ya, habis ya? Alhamdulillah. Habis ini. Alhamdulillah, terima kasih. Sudah 2 jam. Ini kembali mengingatkan daftar hadir dan sertifikat ya. Yang belum absen, silakan absen, nanti kalau mengklaim sertifikat biar enak panitianya di sini. Saya ucapkan terima kasih ya pada Bapak Ibu sekalian yang sudah sama-sama berdiskusi. Ada banyak hal yang kita sudah bahas dan semoga ini bisa kita langsung aplikasikan dalam situasi institusi kita masing-masing. Terima kasih. Itu saja dari saya. Insya Allah kita akan ketemu lagi bulan depan dengan topik yang berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.